Ayun-ayun cangkul kecil, gali digali terus, masukkan sayur ke kantong, pulang bawa makan enak. Ya si mulut gagak, kamu mana punya rumah? Kamu anak liar, nggak ada yang mau. Ayo pergi, jauhi anak pembawa sial ini. Kamu masih ingat nggak? Waktu kita naik gunung cari herba, bocah ini bilang akan ada longsor. Beneran longsor. Ada beberapa orang yang meninggal. Bocah ini aneh sekali, penuh dengan hal mistis. Ayo pergi. Nenek mau sakit, Yaya punya obat. Cuy, sudah diam. Dasar mulut gagak, kalau nggak bisa ngomong, pura-pura bisu aja. Ingat nggak? Cuy. Saya mau nangis, tapi nggak ada mama yang hibur. Semanggi daun 4. Kakek di desa bilang semanggi daun 4 bawa keberuntungan. Semoga Yaya bisa makan kenyang tiap hari. Oh enggak, 3 hari sekali kenyang juga boleh. Semoga musim dingin ini bisa pakai baju hangat. Bisa tinggal di rumah yang gak bocor waktu hujan. Kotak persegi bisa bergerak. Aneh, sebelum ke Wido kita melewati jalan ini. Sudah kita lewatin 4 kali. Kenapa nggak bisa keluar? Apa mungkin kita diikuti hantu? Di sana ada anak kecil. Gimana kalau kita tanya jalan saja ke dia? Bu Yanti, apa ibu masih kuat? Ibu ini cantik dan baik, cuma badannya lemah kayak Darius. Pegang cangkir teh saja susah. Kalian saja yang tanya. Baik. Nak, apa kamu tahu jalan pulang ke Sohu? Kenapa nggak bicara? Oh, anak ini bisu. Ajudan, jangan takuti anak itu. Nak, apa Om menakutkan? Bidadari. Bu, ibu bisa gendong anak ini? Hati-hati. Mungkin barusan karena keadaan mendesak jadi punya tenaga. Nah, kamu jangan takut. Kami bukan orang jahat. Kami cuma tersesat. Mau tanya jalan sama kamu. Jalan? Rumput lebih tinggi dari manusia. Mana mungkin orang bisa jalan? Bu Yanti, ada jalan. Persimpangan ini tertutup rapat ranting pohon. Pantas saja dari tadi kita berputar-putar di sini. Ternyata bukan karena kutukan. Aduh, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Bu Yanti, kita bisa pulang. Ibu hari ini belum minum obat. Anak ini baik dan manis. Andai putriku, Anita masih ada. Pasti dia semanis anak ini. Bu Yanti, Ibu ingat Nona Anita lagi ya? Relakan saja. Ibu masih punya 3 putra yang cerdas kan? Pergi, ambil kue pie, biskuit almond, dan kue nastar dari mobil. Oh, baik. Nah, hari ini berkat kamu, Tante bisa keluar dari desa. Ini hadiah terima kasih. Kamu terima ya? Akar rumput mana bisa bikin kenyang. Kamu masih kecil, butuh gizi. Kalau kamu gak mau, Tante buang saja di pinggir jalan. Ibu. Tante baik pasti diberkati. Semoga Tante cepat sembuh. Wah, anak ini ternyata nggak biti. Bibi Zena, Pak Leo, aku tiba-tiba merasa kepalaku gak pusing lagi. Tubuhku juga gak sesakit tadi. Hah? Bu Yanti, itu. Ibu pelan-pelan. Mataku gak kabur lagi. Badan rasanya penuh tenaga. Nah, kamu pembawa keberuntungan. Tante sembuh. Yaya senang. Nah, siapa namamu? Berapa umurmu? Yaya umur 5 tahun. 5 tahun. Kelihatannya kayak 2 atau 3 tahun. Mungkin karena keluarganya miskin, jadi kurang gizi. Yaya, gimana kalau Tante ke rumahmu? Tante mau kasih sesuatu ke keluargamu. Aku tinggal di kandang sapi. Gimana cara bawa Tante ke rumahku?
Kalau gitu, Yaya antar Tante ke desa kalian aja. Iya, tapi Tante harus hati-hati. Hati-hati apa? Si pembawa sial datang! Si mulut gagak datang! Kenapa kalian menyakiti anak kecil? Aku sarankan kalian, jauhi bocah ini. Istriku karena ngobrol sebentar sama dia, sekarang tergeletak di ranjang. Aku hajar kamu. Yaya itu manis dan pengertian. Nggak mungkin jaga orang. Di mana keluarganya? Aku mau bertemu. Bawa sial banget. Hajar dia. Hajar dia, pembawa sial. Dia itu, mulutnya kayak burung gagak. Begitu bicara selalu ada kejadian buruk. Festival perahu kemarin, desa mengadakan lomba perahu. Dan dia di hari sebagian itu bilang akan ada banjir. Hasilnya, di hari lomba perahu, sungai yang biasa airnya dangkal, tiba-tiba meluap, nyaris makan korban jiwa. Kamu pembawa sial. Mulutnya bawa sial. Kalau dia bilang orang sakit, besoknya nggak bisa bangun. Iya benar. Kalau dia bilang akan ada darah, malamnya pasti akan kejadian. Ayo pergi. Bu, cepat tinggalkan anak ini. Bocah ini memang pembawa sial. Iya benar. Saya bukan pembawa sial. Tinggalkan desa ini. Tinggalkan desa ini. Tinggalkan desa ini. Cepat pergi. Ayo pergi. Tinggalkan desa ini. Yaya. Yaya bukan pembawa sial. Yaya pembawa berkah buat Tante. Yaya, mau nggak ikut Tante pulang dan jadi putri Tante? Tante mau Yaya. Tante dulu punya putri, tapi Tante akan sayang Yaya kayak anak sendiri. Apa Yaya mau ikut Tante pulang? Mau. Anak baik, panggil Mama. Mama. Semanggi daun 4 manjur. Yaya nggak perlu tinggal di kandang sapi lagi. Bisa makan kenyang tiap hari. Hah? Yaya, kita sudah sampai di rumah. Yaya suka tempat ini. Bukannya ini Dodo? Dulu hampir mati. Sejak Nona Yaya datang, dia jadi lincah lagi. Iya, kalau enggak kenapa sebut Nona Yaya bawa keberuntungan? Hah? Bibi Zena, tolong mandikan Yaya. Ganti bajunya sama yang bersih. Baik. Mama. Kamu Yaya? Yayaku sangat lucu. Cuma agak kurus, Mama pasti akan rawat kamu sampai gemuk. Lihat Bu Yanti dan Yaya, seperti ibu dan anak kandung. Mulai hari ini, aku dan Yaya adalah ibu dan anak. Komandan masih belum pulang. Oh, katanya lagi ada urusan penting, malam baru pulang. Hah? Mama, itu apa ya? Yaya, ini ayahmu Yuda, dia komandan militer Soho. Ini kakak sulungmu Sandro, dia lagi kuliah di luar negeri. Ini kakak keduamu Eri, dia di Akademi Militer Kota Yuris. Kakak ketigamu, Sianto. Kak Sianto, kenapa duduk di kursi terus? Kak Sianto cacat sejak lahir. Mama sudah cari ratusan dokter, gak ada yang bisa sembuhkan kakinya. Tapi aku yakin kaki Sianto pasti akan sembuh. Setelah dia sembuh, bisa temani Yaya main. Kak Sianto kasihan sekali. Yaya mau bantu Kak Sianto. Itu Nona Yaya yang baru. Bu Yanti bawa pulang ya? Lucu sekali. Katanya sesudah Nona Anita wafat, Bu Yanti selalu murung. Sekarang sejak Nona Yaya datang, Bu Yanti kelihatan bersemangat. Bocah liar. Mama bawa pulang seorang bocah liar. Iya Sianto, Bu Yanti jelas-jelas tahu kamu gak suka anak perempuan. Dia tetap bawa pulang anak itu. Bilang sama Mama, adik perempuan ini aku gak terima. Baik. Beberapa tahun ini, Mama selalu pikirin Anita. Karena terlalu banyak pikiran, tubuhnya makin lemah. Kak Sianto? Siapa yang suruh kamu masuk? Kamu gak takut-takut tembak ya? Iya benar. Gak dengar Sianto itu bilang apa? Cepat keluar. Kenapa bengong di sini? Pergi sana. Pergi. Pergi sana. Yaya? Yaya? Yaya kenapa nangis? Noni, apa yang terjadi? Mama, Yaya mau
kasih obat ke Kasianto. Kalau Kasianto minum obat ini, kakinya bisa sembuh. Bu Yanti, ibu jangan dengar ocehan bocah ini. Sianto setiap hari minum obat selama bertahun-tahun. Gak pernah ada hasilnya. Mana mungkin sembuh sama ramuan dia? Lancang, jangan sebut dia bocah. Dia nona di kediaman komandan militer. Maaf, Noni bersalah. Maaf ya, Yaya. Mama, tolong bawa dia pergi. Aku mau sendiri dulu. Kasianto, minum ramuannya. Sudah, kamu boleh pergi. Apa gunanya minum banyak ramuan? Kakiku nggak bisa sembuh. Yaya, ayo kita pergi. Bu Yanti, Yaya masih kecil dan polos. Sebaiknya jangan biarkan dia ganggu Sianto. Siapa tahu ramuan gak jelas itu malah bahayakan Sianto. Nanti mesti gimana? Yaya, nanti kaki Kasianto sudah sembuh, Mama ajak kamu bermain dengan Kasianto, oke? Ayo. Mama! Mama! Kasianto tinggi sekali waktu berdiri. Cepat bilang terima kasih ke Yaya. Semua ini berkat Yaya, dia bawa keberuntungan untukmu. Yaya, apa aku boleh gendong kamu? Oh, aku bisa jalan. Mama, lihatlah langkahku stabil. Yaya, buat satu permintaan. Apapun itu akan kuwujudkan. Yaya berharap Kasianto suka Yaya. Kak Sianto suka Yaya. Sangat-sangat suka. Mama tenang saja. Mulai sekarang, aku pasti akan jaga Yaya. Oke. Yaya, Mama antar kamu ke kamarmu. Biarkan Kasianto istirahat dulu. Mau ya? Yaya, mulai sekarang ini kamarmu. Tidurlah sebentar. Nanti malam, ayahmu akan pulang. Mama, Yaya belum pernah tidur di ranjang. Yaya kasihan sekali. Dari kecil tidur di kandang sapi. Jangan takut, ranjang ini sangat nyaman. Peluk kucing ini, kalau ditemani dia, kamu gak akan takut. Harum sekali, lembut sekali. Ayah, Kasianto, jangan mati. Mama. Yaya, Yaya, cepat bangun, cepat bangun. Yaya. Mama, kenapa Yaya berkeringat sebanyak itu? Mama jangan mati. Yaya nggak mau Mama mati. Jangan begitu, jangan bicara omong kosong. Bukannya Mama baik-baik saja. Jangan takut, Papa kita komandan militer yang baru. Dia akan lindungi Mama, lindungi seluruh keluarga ini. Apa yang terjadi di mimpi pasti akan terjadi. Bukan cuma Papa, Mama, dan Kasianto. Semua orang di rumah ini akan mati. Yaya jangan takut, meski ada bahaya, ada Papa dan Mama, dan para kakak juga. Meski langit runtuh, kami akan menjagamu. Iya, Yaya cuma perlu jadi putri kecil. Kami akan lindungi kamu. Mama dan Kasianto baik sekali ke Yaya. Yaya nggak bakal biarin itu terjadi. Yaya mau tolong semua orang. Bu Yanti, komandan sudah pulang. Ibu cepat temui dia. Bibi Jena, jangan panik, pelan-pelan bicaranya. Yuda kenapa? Senjata. Senjata? Apa terjadi sesuatu sama Papa? Anak bodoh, dengar Papa menyita ratusan senjata, sudah gak sabar mau main tembak-tembakan ya?
Sianto, kakimu sudah sembuh. Papa. Yanti, dia ini Yaya. Papa, Yaya pembawa keberuntungan. Kakiku bisa sembuh karena dia. Benarkah? Sepertinya Yaya memang bintang keberuntungan di keluarga kita. Matanya bulat dan hidungnya mancung, bibirnya mungil dan pipinya bulat. Wajahnya beneran mirip Anita. Komandan, Pak Dani dari Sohu kirim undangan resmi. Katanya malam ini akan adakan jamuan pelantikan buat Anda. Sekarang harus berangkat. Baik. Gawat, jamuan ini penuh jebakan. Papa, Yaya rindu Papa. Yuda, Yaya nggak mau pisah sama kamu. Kamu bawa dia saja. Oke. Pergi dengan bintang keberuntunganku. Yaya ambil ini. Ini hadiah dari Kasianto. Kalau ada yang berani ganggu kamu, pakai ini buat takutin mereka. Piu. Yaya sayang, pergi sama Papa ya. Komandan, sudah datang. Bocah ini siapa? Putriku, Yaya. Komandan, sejak kapan Anda punya seorang putri? Menakutkan sekali. Ternyata kamu si komandan militer baru itu. Hah, wajahmu tampan, tapi nggak punya otak. Hei, Pak Yuda, jangan diambil hati. Bayu nggak bisa kontrol emosi. Anda baru datang ke wilayah kami. Hormati sesama saudara di dunia jalanan. Kalau enggak akan dihormati. Hormat? Komandan baru harus lewati ujian dari Sekte Dragon. Yuda, apa kamu takut? Katakan, gimana melewati ujianmu? Sederhana, aku punya 6 buah patung. Tapi cuma ada satu patung giok yang sangat berharga. Kalau kau bisa tebak patung mana yang patung giok, mulai hari ini Sekte Dragon akan tunduk sama kamu. Tapi kalau nggak bisa tebak, angkat kaki dari Sohu. Komandan, kediaman komandan sudah dikepung Sekte Dragon. Kalau Anda salah menebak patung giok, mereka siap menyerang. Patung giok bukan barang biasa. Bentuknya mirip semua. Gimana cara bedakannya? Papa, ini patung giok. Bocah tengil, kamu tahu apa soal patung giok? Omong kosong saja. Komandan, putrimu masih kecil. Dia paling cuma bercanda saja. Diam semua. Semua omongan Yaya. Aku percaya. Komandan, ini menyangkut keamanan kediaman Anda. Gak apa-apa, anggap saja teman Yaya bermain. Kalau Sekte Dragon berani serang kediaman komandan militer, habisi mereka semua. Baik. Yaya, kamu yakin ini patung giok yang asli? Papa, itu sekarang masih belum jadi patung giok asli. Barusan bilang iya, sekarang bukan. Bocah ini, lupa apa yang dia katakan tadi. Hah, buat orang bingung saja. Yaya, kamu kasih tahu Papa, gimana cara dia bisa jadi patung giok yang asli? Dihancurkan. Hah? Patungnya hancur. Keterlaluan. Aku suruh kamu tebak mana patung yang asli, kamu malah hancurkan patungnya. Yuda, hari ini kamu nggak akan keluar hidup-hidup. Yaya. Nggak boleh sakiti papaku. Yaya nggak akan biarkan papa mati. Semua orang di sini nggak boleh mati. Semuanya, lihat patungnya. Astaga, ini patung giok asli. Gimana bocah ini bisa tahu? Papa, patung giok. Oke, Papa pegang ya. Yaya memang bintang keberuntungan Papa. Yuda, kembalikan patung itu ke aku. Apa kamu bisa sebut namaku dengan seenaknya? Komandan, Bayu hilap sesaat. Mohon komandan berbaik hati. Lepaskan dia kali ini saja. Lalu, patung giok ini, silakan bawa pulang dan sampaikan ke Pak Arya. Anggap saja ini penghormatan dari kami. Papa, orang jahat. Ajudan, tembak. Komandan, mohon pertimbangkan. Anda baru saja menjabat. Masih perlu jaga stabilitas wilayah. Komandan.
Hari ini Komandan menghormati Padani dan melepaskan Bayu kali ini. Kalau lain kali kamu berniat buat ulah, Komandan akan bertindak tegas. Oh, ini wilayahku. Menang tapang doang. Jangan kira jadi komandan sudah jago. Serahkan patungnya padaku. Orang jahat mau patung. Papa, turunkan aku. Ini ku kasih, berani terima. Patung Giok Keramat. Apa itu patung Kenapa Giok Keramat? Patung Giok Keramat. Aku kasih ke kamu. Ambil saja. Enggak sengaja. Maafkan. Papa, dia sudah minta maaf. Ya, jangan main lagi. Ayo kita pulang. Baiklah. Bahaya Papa sudah berlalu. Cepat bangun. Barusan itu apa? Enggak masuk akal. Patungnya jelas-jelas buka mata. Ketua, orang yang kita utus buat kepung kediaman komandan militer dibantai orang-orang Yuda. Dibantai? Selama ini mereka seperti saudaraku sendiri. Yuda! Kalau dalam ini nggak aku balas, aku bukan pria sejati. Bayu, sekarang bukan waktunya buat gegabah. Yuda bukan lawan yang mudah. Kita harus pikirkan strategi jangka panjang. Kenapa bengong? Cepat bawa ketua ke rumah sakit. Dari dulu nggak pernah dengar ada putri di kediaman komandan militer. Pulang dan selidiki asal-usul bocah itu. Ayo! Kasianto. Ya, apa? Kakek sudah pulang. Ayah pulang dari kota Sohu. Yuda, cepat bawa Yaya buat sembunyi dulu. Kakek nggak suka Yaya ya? Dulu Mama mau lahirkan adik perempuan, tapi kakek nggak setuju. Katanya nggak suka cucu perempuan. Begitu Papa pulang ke rumah dan dengar kita adopsi Yaya, beliau kelihatan gak senang. Ya, jangan khawatir ya. Yanti, barusan kalau Yaya nggak tembak balik Bayu, aku mungkin sudah tewas sekarang. Kita harus pertahankan dia di sini. Meski Yaya gak setuju, kita gak boleh tinggalkan Yaya. Ayah, ini putriku, Yaya. Pohon emasku. Aku cuma pergi beberapa hari. Kenapa sudah mati? Ayah, Sianto. Kakek, Sianto suka Yaya. Tolong jangan usir Yaya ya. Iya Ayah, Yaya anak pembawa keberuntungan. Yaya, sapa kakek. Kakek. Kamu Yaya ya? Bocah ini lucu juga. Alis dan matanya mirip sama Yuda waktu kecil. Seperti dari cetakan yang sama. Orang berpikir dia Anita cucuku yang sudah wafat, kini sudah besar. Tetap saja nggak ada yang bisa gantikan pohon emas kesayanganku. Bocah liar, lihat nggak? Kakek nggak suka kamu. Sebentar lagi kamu akan diusir. Yaya, sini sama Mama. Sejak Ayah pulang, selalu cemberut begitu, sambil peluk tanaman kering itu. Mungkin bukan karena Papa nggak suka Yaya. Mungkin karena pohon kesayangan yang sudah dia rawat puluhan tahun tiba-tiba mati. Jadi hatinya hancur. Pohonnya mati. Siapa yang mati? Aku belum mati. Kakiku gatal dan sakit. Ada yang bisa bantu garuk nggak? Siapa yang bicara? Siapa yang bicara? Suara ini nggak seperti suara kakek. Sepertinya... Bocah, kamu bisa dengar omonganku? Memang aura bintang keberuntungan. Cepat bilang ke orang tua itu. Kakiku gatal dan sakit. Kalau nggak ditolong, aku bisa mati. Ternyata pohon kecil itu yang bicara. Ayah, ekspresi Ayah sangat suram. Apa karena tanaman ini? Aku ke Sohu cuma 7 hari. Begitu pulang jadi begini. Kakek, pohon ini bilang kakinya gatal. Ada ulat yang gigit. Yaya, pohon ini pohon kesayangan kakek. Kamu jangan asal sentuh. Beberapa hari yang lalu, aku baru ganti tanah buat pohon itu. Juga semprot pakai insektisida import. Mana mungkin ada ulat? Emang ada kok. Pohonnya sendiri yang bilang ke aku. Ulat itu buat lubang di tanah. Ya, jangan bercanda sama kakek. Mana mungkin pohon emas ini bisa bicara. Yaya, Jangan.
Aduh, cucuku, kamu. Jangan takut Yaya, Kak Sianto di sini. Kakek, Yaya masih kecil, belum ngerti apa-apa. Kalau mau pukul Sianto saja. Yaya, kenapa kamu pecahkan barang berharga kakek? Dasar bocah nakal, memang gak ada sopan santun. Aku mohon Pak Arya, cepat usir bocah liar ini. Ulat, ada ulat. Itu mereka, pohon kecil bilang digigit sampai kesakitan. Bintang keberuntungan, terima kasih. Ulat ini hampir menggigitku sampai mati. Kakek pohon gak perlu terima kasih. Ini ulat penggali. Mereka khusus makan akar pohon namu. Kenapa ulat ini bisa masuk ke pot tanamanku? Noni, tadi kamu bilang kamu yang ganti tanahnya. Pak Arya, maaf. Mungkin 2 hari lalu waktu gumburkan tanah gak saring dengan bersih. Aduh, memang ulatnya sudah keluar. Tapi pohon emas kesayanganku tetap saja mati. Siram saja. Aduh, kamu jangan bikin masalah lagi. Ini pohon emas. Sebulan cukup disiram sekali. Bocah liar gak ngerti apa-apa. Minggir sana. Lancang. Ya, siram tanamannya. Kakek, Siram saja, pohon emas ini sudah nggak bisa diselamatkan. sedang mekar. Hah? Daun pohon ini kok kelihatan aneh ya? Wah, ini emas murni. Pohon emasku berbuah emas. Aduh, Yaya. Sini. Kamu bukan cuma selamatkan pohon emas kakek. Kamu juga buat pohon emas kakek berbunga emas. Kamu memang bintang keberuntungan buat kakek. Ayah, mulai hari ini ayah terima Yaya jadi cucu ya? Siapa bilang nggak terima? Dari pertama kita lihat bocah ini, aku sudah suka sama dia. Yaya juga suka kakek. Pak Arya, bukannya cuma suka cucu laki-laki, kenapa suka bocah ini? Lancang. Noni, aku selama ini terlalu memanjakan kamu. Sampai kamu gak bisa bedakan siapa majikan, siapa pembantu. Ibu Yanti, maafkan aku. Mulai hari ini, usir Noni dari kediaman komandan militer. Jangan pernah terima dia lagi. Jangan, Bu Yanti. Tolong, jangan usir aku. Aku tinggal di sini sejak umur 3 tahun. Tolong jangan usir aku. Yaya itu nona di kediaman komandan militer. Kamu berani berkata kasar ke Yaya? Kamu harus diusir dari sini. Benar, Yaya ini cucuku. Pembantu kayak kamu nggak berhak mengatur. Pengawal? Jangan, aku mohon. Jangan, aku mohon. Jangan usir aku. Jangan usir aku. Mulai hari ini kamu hartaku yang paling berharga. Pak Arya, Pak Zain mengirim orang untuk mengundang Bapak ke bursa saham yang baru buka besok. Katanya bisa untung banyak setiap hari. Untung besar setiap hari? Kebetulan. Aku mau belikan Yaya rumah termewah di distrik perdagangan. Yaya. Kakek nggak boleh pergi. Yaya, kenapa? Tambang batubara Halida, turun. Aerolimus, turun. Pabrik Midomi, turun. Semuanya turun. Habis semua. Aset kediaman komandan militer. Aku kehilangan semua hartaku. Kakek, Yaya juga mau pergi. Tapi bursa saham itu sangat ramai. Kakek takutnya nggak bisa jaga kamu. Kakek, aku temani Yaya pergi. Aku bisa jaga Yaya. Baiklah, kalau begitu Sianto, Yaya, besok kita pergi sama-sama. Yaya, ayo kita tidur. Ayah, bukannya ayah dulu nggak suka cucu perempuan? Waktu Yanti mau punya anak perempuan lagi, ayah sangat keberatan. Setelah Anita tiada, Yanti ingin punya anak perempuan lagi. Tapi siang malam mengurus bisnis keluarga Kusnadi. Kalau lahirkan seorang putri lagi, tubuhnya pasti nggak kuat. Jadi, ayah pura-pura bilang lebih suka anak laki-laki. Sudah tahu masih tanya. Sianto, Noni itu mau besar sama kamu. Mama usir dia dari kediaman komandan militer. Mama,
tindakan Mama benar. Hati Noni nggak lurus. Kalau tetap tinggal, dia akan celakai Yaya. Gara-gara anak liar aku diusir dari rumah. Komandan militer pecundang. Cih! Halo, apa Sekte Dragon perlu pembantu buat bersih-bersih? Bukannya kamu Noni dari kediaman komandan militer? Kenapa? Diusir sama Pak Arya ya? Sianto, kamu bawa Yaya pergi ke ruang istirahat. Kakek mau ketemu Pak Zain. Sebentar lagi pulang. Sana. Bukannya ini Sianto pincang dari kediaman komandan militer? Kenapa? Kakinya sudah sembuh. Meski sudah bisa berdiri, tetap saja pecundang. Tulang orang pincang lemah sejak lahir. Yaya, ayo kita main ke tempat lain. Cepat pergi. Papaku bilang kediaman komandan militer semuanya pecundang. Komandan cuma modal tampang. Istri komandan sakit-sakitan. Anak sulung jadi kutu buku di luar negeri. Anak kedua makan pasir di akademi militer. Dan kamu paling gak berguna. Jangan hina keluargaku. Anak liar yang dipungut kediaman komandan militer jelek sekali. Kayak kucing jatuh ke kubangan lumpur. Kamu nggak boleh sakiti adikku. Kalian yang jelek. Orang jahat akan kena batunya. Minta maaf ke adikku. Kalau enggak, aku nggak akan lepaskan kalian. Memangnya kamu bisa apa? Dasar pincang. Kasianto gak pincang. Kalian yang pincang. Gak akan bisa berdiri lagi. Aduh, sakit. Lututku sakit. Papa. Papa. Bocah liar, apa yang kamu lakukan? Yaya nggak lakukan apa-apa. Mereka berdua yang nggak punya sopan santun. Aku mau kasih tahu papaku. Anak kecil bertengkar itu biasa. Antar anak ke rumah sakit dulu. Antar ke rumah sakit. Aku pasti akan hancurkan keluarga Kusnadi. Oh, Pak Arya. Salah. Pak Dani. Tambang baru, batu bara Halida. Katanya lewat jalur naga. Sesudah buka, bisa untung 3 kali lipat. Masa Anda nggak mau beli? Terima kasih. Dasar pria tua pikun. Saluran air batu bara Halida sudah lama kering. Mereka cuma perbaiki permukaan biar kelihatan bagus. Begitu dia jual semua hartanya buat beli saham ini, uang pensiunnya akan terkubur di tambang itu. Tambang batu bara Halida berkah jalur naga. Lihat pabrik gula Fuli. Kebunnya dimakan ulat. Pabriknya bocor. Siapa yang mau beli? Cuma yang otaknya sudah rusak. Kakek. Kakek, kita lakukan seperti ini saja. Pak Arya, apa Anda sudah buat keputusan? Sebaiknya beli pabrik gula Fuli saja. Pak Arya, mau beli perusahaan yang mana? Pabrik gula Fuli. Yaya suka permen. Kakek, kalau turuti Yaya pasti benar. Ucapan putri keluarga Kusnadi itu bagaikan sabda emas. Sudah diputuskan pabrik gula Fuli. 50 juta. Baik. Pak Arya, sekarang bukan saatnya manjakan anak. Pabrik gula Fuli itu isinya ranjau semua. Si tua gila itu keluarkan 50 juta buat beli pabrik gula Fuli. Pabrik gula Fuli itu lebih parah dari tambang batu bara Halida. Sudah jelas gak tertolong. Pak Arya mau buang semua harta kekayaan kediaman komandan militer ke lubang semut di pabrik gula itu ya? Aku dengar putri keluarga Kusnadi anak pungut dari desa. Mana mungkin dia mengerti saham? Menurutku, Pak Arya sudah pikun, tertipu sama bocah itu. Bisa-bisa celana dalamnya nanti dijual oleh anak itu. Iya, benar. Pak Arya, tolong dengarkan saranku. Tambang batu bara Halida, masa depannya cerah. Sejelek-jeleknya, pilih saja Aerolimus. Itu lebih bagus daripada pabrik gula Fuli. Pak Arya, kalau Anda nggak paham seluk-beluknya, mending ikut kami beli saham pabrik Midomi saja. Jelas, lebih masuk akal daripada ikuti omongan cucu kecil Bapak. Pabrik gula Fuli, tambah lagi 100 juta. Sekarang, saham pabrik gula Fuli, aku borong semuanya. Pak Arya mau menghabiskan semua tabungan seumur hidupnya. Gila. Keluarkan semua harta kediaman komandan militer buat bocah ingusan ini. Pasar dibuka. Tambang batu bara Halida, turun. Aerolimus, turun. Pabrik Midomi, turun. Apa?
Pabrik gula Fuli naik dari 90 per lembar jadi 9.000 per lembar. Naik 100 kali lipat. Ini nggak mungkin. Celaka. Sekarang aku rugi besar. Semua orang juga rugi. Kecuali Pak Arya dari keluarga Kusnadi. Aku untung. Naik 100 kali lipat. Kalian lihat kan, 100 kali lipat. 50 juta jadi 5 miliar. 100 juta jadi 10 miliar. Ya, kamu memang bintang keberuntungan kakek. Mama bilang Yaya pembawa keberuntungan. Jangan sampai siapapun tahu. Nanti bawa malah petaka. Iya. Teman-teman, jual semua saham sekarang. Aku mau tukar uangku. Ayo nak, kita pulang. Pak, nanti Bapak bawa adikmu ini jadi kaya ya. Boleh. Ayo kita pergi. Bocah ini beruntung sekali. Andai saja dia cucuku. Yuda rebut patungku. Pak Arya rebut jalanku untuk mencari uang. Nggak bisa dibiarkan keluarga Kusnadi. Tapi kediaman komandan dijaga ketat. Bawa masuk orangnya. Suruh gadis ini gambar peta. Dia tinggal di kediaman komandan militer lebih dari 10 tahun. Pasti dia tahu seluk-beluknya. Kalau kamu permainkan aku, akan kuliti kamu. Baik, akan aku gambar. Cepat. Ya, sana biar kakek peluk. Kakek. Sini, pakai liontin emasnya ya. Liontin emas ini dibuat dari leburan daun emas. Pakai ini, Yaya jauh dari kejahatan. Yaya, andai kamu minta bintang di langit, kakek pasti akan kasih buat kamu. Aku mau semua orang di sini selalu sehat dan aman. Apa Yaya lagi-lagi punya firasat kalau akan ada hal buruk terjadi? Cucu kesayanganku, mulutnya memang manis. Yaya tenang saja. Kan ada papa. Kediaman komandan militer pasti aman. Di kota Soho, kapan dia pulang? Gak lama lagi. Ini sup ikannya. Wah, ayo makan. Terima kasih, Ayah. Papa, Terima kasih. Kasianto, Terima kasih Yaya. Bibi Zainal, Aduh, terima kasih ya. kakek, papa, Kasianto, Bibi Zainal minum kuahnya. Terima kasih Yaya. Kakek, kakek, papa, kalian kenapa? Kasianto, mama. Aneh, apa terakhir kali aku lupa kunci pintu? Kenapa pintu gudang harta terbuka? Bu Yanti? Kebetulan aku ingin membunuhmu. Enggak disangka. Kamu malah datang sendiri. Supnya dikasih racun. Aku penyebab semua ini. Aku celakai Bibi Zainal dan Kasianto. Papa, semua salah Yaya. Oh iya, Mama belum minum sup. Aku harus cari Mama. Mama, Mama, Mama. Ya, di kehidupan berikutnya, Mama masih mau jadi mamamu. Mama, Mama dalam bahaya. Tuhan, aku mohon, selamatkan kami, selamatkan Mama. Yaya butuh keluarga, nggak bisa hidup tanpa Mama. Jangan mendekat. Yuda. Enggak usah teriak. Mereka semua sudah dibius. Meski berteriak sampai serak, mereka nggak akan bangun. Kamu mau uang kah? Aku kasih semua. Termasuk emas batangan. Hari ini aku anggap gak lihat apa-apa. Lepaskan kamu, kediaman ini juga gak akan tuntut kamu. Lepaskan aku. Hari ini aku mau uang keluarga Kusnadi dan nyawa kalian semua.
Kediaman komandan militer sebentar lagi musnah. Mati saja kamu. Mama! Yanti, Kenapa kalian bisa sadar? Aku memberi obat bius dosis tinggi. Papa, dia yang taruh racun di sup. Papa cepat bangun, Mama dalam bahaya. Kalau Mama kenapa-kenapa, Yaya nggak mau hidup lagi. Papa. Yaya, kenapa? Mama ada di gudang harta, orang jahat mau bunuh Mama. Semuanya sudah terlambat. Berhenti! Wanita ini sekarang berada di tanganku. Kalau kamu lepaskan istriku, kamu mau apa? Bilang saja. Ya, balik badan. Jangan lihat, Mama baik-baik saja. Nurut ya. Jangan lihat, nanti kamu ketakutan. Kalian sudah menyinggung orang yang salah. Kematian gak terelakkan. Jangan sakiti Mamaku. Ya, jangan mendekat. Ya. Bocah sialan sekali serang kamu akan langsung mati. Kamu bocah sialan, kenapa bisa sekuat itu? Ya, terima kasih. Sudah selamatkan Mama. Mama jangan nangis, Yaya akan lindungi Mama. Komandan. Yuda, ini apa yang sebenarnya terjadi? Yaya nggak apa-apa kan? Mama, Yaya, kalian nggak terluka kan? Yaya hajar si pembunuh sampai pingsan. Dan selamatkan Mama. Yaya hebat sekali. Yaya kuat sekali, pahlawan kecil. Kita jangan di sini terus. Ayo ngobrol di ruang tamu. Iya. Ajudan, seret dia keluar. Kamu gak bakal bisa kabur. Ya. Ajudan, dokter, cepat panggil dokter, cepat. Baik. Ya, cucu kesayanganku. Ya. Kalau bisa tukar nyawaku dengan keselamatanmu, meski cabut jantungku sendiri, aku rela. Mama, Tuhan pasti lindungi Yaya. Meski harus gali sampai ke dasar bumi, aku akan seret si dalang keparat itu. Baik, cucu kesayanganku. Ya Tuhan, tolong lindungi cucuku. Asal Yaya bisa selamat, aku rela. Umurku dipotong 20 tahun. Gak boleh, kakek harus panjang umur. Hah? Ya, jangan sentuh lukanya. Liontin emas dari kakek yang pantulkan senjata si penjahat. Ini liontin emas ini dibuat dari leburan daun emas. Pakai ini Yaya dijauhkan dari kejahatan. Masa pakai liontin emas bisa tangkal bahaya? Salah. Itu karena Yaya dilindungi semesta alam. Yuda, dalang dibalik semua ini harus disingkirkan. Ketua, Gagah, orang yang dikirim ke kediaman komandan militer sudah mati. Bahkan mayatnya nggak utuh. Kediaman komandan militer memang susah ditembus. Sabar dulu. Erik, putra kedua keluarga Gusnadi, akan pulang dari akademi militer. Aku dengar dia tiba di Soho minggu ini. Bocah ingusan umur 17-an. Beraninya halangi jalanku. Bukan penghalang, tapi peluang. Halo, cari siapa? Erik? Bu Yanti, ini telepon dari Erik. Erik, kamu sudah balik ke Soho? Besok sampai? Oke. Itu Kak Erik. Semoga kejadian itu nggak terulang lagi. Ya, Mama tunggu kamu di rumah. Oh ya, ada Yaya juga. Yaya akhir-akhir ini tiap hari sebut kamu. Akhirnya bisa ketemu Yaya. Dia pasti suka kompas kecil ini. Anda Erik Kusnadi? Erik, saya ajudan yang ditugaskan jemput Anda. Pasti Anda capek di jalan. Ajudan? Aku belum pernah melihatmu. Erik? Noni? Iya, ini aku.
Orang ini beneran ajudannya komandan. Sekarang percayakan? Ayo ke kediaman komandan. Baik, ayo. Erik, perjalanan jauh pasti capek. Minum ini dulu, biar nggak haus. Makasih. Mama, kenapa Kak Erik belum pulang? Iya, dari tadi ajudan sudah ke stasiun buat jemput. Harusnya sudah sampai. Wiyanti, kami di stasiun kereta, tapi nggak ketemu Erik. Apa? Ayo, kita cek sana. Erik! Erik! Kak Erik! Erik, kamu kenapa? Kak Erik! Ramalannya jadi nyata, Kak Erik keracunan. Erik, ayo cepat bangun. Erik. Iya, iya. Erik, cepat bangun. Jangan bikin mama takut. Kak Erik, Yaya nggak mau Kak Erik meninggal. Ini Erik? Bila, ini semua kenapa, ha? Komandan, saya sungguh tidak melihat Erik di stasiun. Pasti ada yang menyamar jadi saya untuk menjemput. Yudah, cepat panggil dokter. Cepat! Erik kena racun jantung dari selatan. Racunnya sudah menyebar ke sumsum tulang. Gak bisa diselamatkan. Kecuali apa? Kecuali bisa temukan pohon suak. Getahnya bisa jadi penawar. Mungkin masih ada harapan. Pohon suak. Kenapa harus itu? Anda tahu pohon suak? Di mana letaknya? Saya cari sekarang. Pohon suak sudah punah sejak 30 tahun lalu. Aku nggak mau Kak Erik kenapa-kenapa. Kenapa jarum kompas ini terus menunjuk ke timur? Ajudan, cepat cari ke timur kota. Siap. Ayo. Komandan, pohon suak. Kami sudah mencari di sebuah toko obat dan hutan di bagian timur kota. Sehelai daun pun gak ketemu. Kok bisa? Apa Yaya sudah nggak beruntung lagi? Yaya nggak berguna. Lalu bagaimana sama kediaman ini? Aku yang salah. Aku nggak bisa lindungin Kak Erik. Iya, ya, jangan berpikir begitu. Ini bukan salahmu, ya. Mama, Kak Erik sudah sadar. Erik, bertahanlah. Papa akan cari segala cara untuk nyembuhin kamu. Papa, pria yang jemput aku itu menyamar jadi ajudan dan tipu aku. Siapa yang mau meracuni anakku? Kak Erik pasti akan sembuh. Sianto, bantu aku jaga mama. Mama, jangan menangis. Aku yang gak berbakti. Erik, ini sungguh menyedihkan. Kakek, aku sudah kecewakan kakek. Belum sempat mengabdi buat negara. Ya, Kak Erik belum sempat akrab sama kamu. Maaf ya. Yaya tunggu aku. Yaya, kamu nggak apa-apa? Kasihan toh, ada yang bikin Yaya tersandung. Apa ini? Ini Taman Tibu, sebelah timur. Jangan-jangan ini pohon suak. Mama, Papa, Kakek, cepat ke sini. Ini pohon suak, sungguh pohon suak. Luar biasa, Yaya temukan pohon suak. Erik, Yaya temukan rambut penyelamatnya. Cepat minum yang banyak. Mama, aku masih hidup. Dasar kamu. Beruntung banget. Kak Erik. Ya, sini ke sisi Kak Erik. Makasih Ayah sudah selamatkan Kak Erik. Sama-sama, kakek bilang tolong orang itu lebih baik daripada ayam berkokok. Menolong orang itu lebih baik daripada 1000 ibadah.
Dasar bocah ajaib. Kakek, Yaya bukan cuma anak ajaib, tapi juga pembawa berkah. Katanya di timur ada tanaman ajaib, ternyata benar. Salahku. Nyaris salah paham sama Yaya. Nyaris bikin masalah besar. Minggir semua. Kediaman komandan militer ada Yaya yang jaga. Andai aku bisa sihir, pasti bisa lindungi semuanya. Yaya, cepat bangun. Mama. Dokter bilang pohon suak ini bisa menenangkan. Habis minum ramuan ajaib ini gak akan mimpi buruk lagi. Gak takut lagi. Pahit banget. Bibi Zena, cepat ambil manisan di dapur. Sudah diselidiki 3 hari. Tapi pelakunya masih nggak kelihatan juga. Komandan, orangnya licik banget. Tindakannya rapi, nggak ada jejak. Kayaknya dia sudah lama di Sohu. Punya banyak mata-mata. Masa kita biarkan dia kabur begitu saja? Yaya, lagi main apa? Tangkap kelinci. Wah, Yaya pinter banget. Tahu pakai wortel buat jebakan kelinci. Jebakan? Umpan buat pancing pelakunya. Siap, akan kulaksanakan. Erik itu lulusan Akademi Militer Kota Yuris. Nanti bakal gantiin posisi Yuda. Kalau calon penerusnya tumbang. Bayu, kamu yakin semuanya aman? Tenang saja. Lapor, putra kedua Komandan Yuda sudah mati karena racun. Bagus, bagus. Yuda juga harus rasakan sakit yang sama. Ayo. Tunggu, Bayu. Yuda itu bukan orang sembarangan. Ini semua terlalu mulus. Sudah jelas si Erik itu nggak bisa lawan aku. Takut kenapa? Aku mau lihat. Kalau sudah nggak ada penerus, apa Komandan Sohu masih bisa sombong? Siapkan mobil kita ke kediaman Komandan Militer. Siap. Aku dengar Erik mati muda. Aku datang ke sini untuk melayat. Oh, kenapa begini? Bukannya acara pemakaman? Selamat datang kerabat semua di acara jamuan kembalinya Erik. Saya akan berusaha keras melanjutkan jejak papaku. Erik, bukannya kamu sudah mati keracunan? Ini kan ajudan yang jemput saya waktu itu di stasiun. Erik, kayaknya Anda salah orang. Ini Bayu, ketua sekte Dragon. Mana mungkin dia ajudan? Sialan, kena jebakan. Semuanya mundur. Tangkap orangnya. Jangan sampai lolos. Komandan, apa maksud Anda? Saya datang ke sini baik-baik untuk melayat. Menyamar jadi ajudan, lalu meracuni anak saya. Kamu kira saya nggak bisa membunuh orang? Saya... Aku mimpi penjahat ini setiap hari sakiti keluarga kami. Akhirnya ditangkap sama Papa. Aku tidak paham. Papa, harus tangkap orang jahat ini, biar kediaman kita nggak disakiti lagi. Bayu, kamu ngeracunin anak saya. Kamu ngaku nggak? Saya mengaku. Komandan, saya mengaku soal Erik racunan. Semuanya saya yang rencanakan. Kamu? Papa, hari itu di stasiun, Noni bilang kalau Bayu itu ajudan. Benar, saya yang meracuninya. Saya dalangnya, ketua sekte Dragon gak tahu apa-apa. Kak Noni, kenapa mau habisi Kak Erik? Semuanya gara-gara kamu, bocah sial. Karena kamu, Bu Yanti usir aku dari rumah. Aku gak bisa terima. Aku benci kamu. Aku benci kalian semua. Pengawal, seret dia keluar dari sini. Dan kamu, Komandan, pelakunya sudah tertangkap. Dan ini nggak ada hubungannya sama aku, Komandan, ini cuma salah paham saja. Bayu juga dimanfaatkan untuk belum sampai timbul bencana besar. Tolong, Komandan, bisa nggak melepaskan Bayu? Pelaku yang racuni Erik sudah tertangkap. Saya memang ceroboh. Sampai diperalat. Saya mau tunjukkan niat baik kedatangan saya. Ini sedikit emas sebagai permintaan maaf. Mohon Komandan berbesar hati. Komandan, boleh bicara sebentar? Komandan, Bayu itu penguasa wilayah bawah tanah Sohu. Sekarang belum ada bukti kuat kalau dia yang lakukan. Kalau langsung sampai dihukum,
Cepat-cepat jalan. Berhenti, gak tulus, emas ini palsu. Bocah sialan, kamu bilang apa? Emas asli gak hancur dibakar. Tadi apinya keluar dari ujung jari Yaya. Cuma jentikan jari langsung muncul api. Ajaib banget. Pahit banget. Pasti karena minum ramuan itu. Ramuan itu kasih kekuatan ajaib. Bagus ya, pakai batu buat palsukan emas. Kamu kira kami ini bodoh ya? Kalian bilang itu batu, apa itu batu? Racun memang dari Noni. Gak ada urusannya sama aku. Emas itu cuma bentuk itikat baik, bukan kewajiban. Awalnya saya mau maafkan, tapi kamu malah kasih 1 kotak batu buat ibu kamu. Kamu kira saya gampang dibohongi ya? Hei, Komandan, lebih baik berdamai daripada bermusuhan. Hargai saya sedikit. Minggir! Saya sudah berkali-kali ampuni kamu, Bayu. Tapi kamu malah makin kurang ajar. Artinya kamu yang cari mati. Cuma karena ucapan bocah liar ini, kau mau hukum aku. Dasar pria jahat, gak mau mengaku ya? Kalau begitu Yaya akan buat semua orang lihat wajah aslinya. Saya yang racunin Erik, saya yang bayar pembunuh, saya yang jebak Noni, saya yang kasih emas palsu. Semua kejahatan itu aku yang lakukan. Kenapa semua isi hatiku malah keluar semua? Yuda, aku bakal bawa Sekte Dragon ratakan tempatmu. Aku tendang kepala semua anggota keluargamu. Bayu, kamu gila ya? Sudah bosan hidup. Kenapa mulutku gak bisa dikontrol? Cepat tutup mulut. Ternyata benar kamu. Berani mengusik anak istri saya. Kamu harus tanggung jawab hari ini. Yuda, bukan. Komandan, ampuni saya. Saya hilaf. Tolong ampuni saya. Papa, pria jahat itu dulu tembak Papa. Suruh orang habisi Mama, racuni Kak Erik. Dia gak layak dimaafkan. Papa, Yaya benar. Orang kayak gitu layak dihabisi. Gimana? Saya yang turun tangan? Atau kamu sendiri yang lakukan? Hah? Komandan? Komandan, tangan ini buat ganti rugi. Mohon ampuni aku yang hina ini. Ajudan, bawa bajingan ini ke penjara Sohu. Siap. Aduh, Bayu. Sudah cukup. Keluarga Kusnadi itu dilindungi Tuhan. Kamu gak bakal menang. Apa maksudmu? Kalah? Jangan lupa, buku catatanmu masih ada di tanganku. Kamu bantu aku atau aku bongkar korupsi 3 miliar yang bikin 3.000 buruh kelaparan. Ya, jangan sampai orang lain tahu kekuatan ajaibmu ya. Kalau ada orang jahat yang tahu kamu sangat istimewa, mereka pasti akan berusaha untuk menculikmu. Papa, apa benar ada yang mau culik Yaya? Aku gak mau pisah dari Papa, Mama, dan kakak-kakak. Ya, jangan takut. Ada Papa di sini. Nggak ada yang bisa sakiti kamu. Papa pasti lindungin kamu. Juga seluruh kediaman ini. Bahkan setiap jengkal tanah di Sohu ini. Komandan. Komandan. Ini gawat. Kenapa panik begitu? Komandan, logistik bermasalah. Papa, 10 ton logistik militer diganti jadi sekam padi. Apa? Logistik militer masih sisa berapa? Nggak ada, habis total. Papa, ada yang bersekongkol sama pedagang, membuat pasukan kelaparan. 7 hari lagi harus berangkat ke garis depan. Kita harus cari bekal sekarang. Papa, kita bisa beli bahan pangan. Yaya punya emas, buat ditukar pangan. Ya, benar. Erik, cepat panggil Mama. Bawa semua uang tunai. Beli bahan makanan dari gudang beras. Yuda, 18 toko sembako di Soho semua gak bisa dihubungi. Mereka sengaja menghindar. Bagaimana dong? Om tentara kelaparan. Mereka jadi gak kuat lagi buat jaga negara. Mama, kasihan Om tentara. Yuda, mereka sudah 3 hari gak makan. Beneran gak ada cara lain. Tukang daging semua di pasar diancam. Tulang pun gak ada. Bukan cuma gak ada nasi. Kuah pun gak termakan. Yaya, sungai itu bahaya. Kak Erik, kalau suruh om-om tentara tangkap ikan di sungai gimana? Air sungainya dingin banget sekarang. Kalau mereka sampai sakit, bisa bahayakan nyawa. Andai ikannya lompat sendiri ke darat.
ikan dari mana ini? Ini Ada ikan buat dimakan. Luar biasa, ajaib. Makasih ikan-ikan. dulu waktu bawa Yaya pulang, cuma pikir buat lindungin dia. Tapi sekarang malah dia yang terus lindungi kita. Yaya, sini ke Mama. Mama, kalau Om Tentara cuma makan ikan, apa nggak bakal kelaparan? Daging ayam dan bebek. Kok ayam bebeknya banyak banget? Daging sih cukup. Andai aja ada makanan pokok juga. Makanan pokok, maksudnya nasi. Aduh, beras bagus begini. Zaman apa ini ya? Beras bagus ini. Toko sembako pun gak akan mau terima. Bahan pangan di seluruh desa. Nggak habis dimakan. Dijual juga nggak laku. Aduh, gimana ini? Om, bahan pangan ini mau dijual ya? Iya nak, itu benar. Asal kamu mau beli semua ini, berapapun harganya, kamu sudah selamatkan nyawa seluruh desa ini. Kami beli. Masih ada berapa banyak? Kami mau beli semuanya. Luar biasa, terima kasih, terima kasih. Mama, para tentara akhirnya bisa makan. Yaya, kamu yang selamatkan mereka. Bintang keberuntungan Papa, yang kamu selamatkan itu bukan cuma tentara, tapi seluruh kota Sohu. Siapa sih orang jahat yang ambil bahan pangan para tentara? Tunggu saja karmanya. Tanpa logistik, kita lihat berapa lama si Yuda bisa bertahan. Cuaca sialan, tempat sialan. Aku sudah muak di sini. Kenapa mereka belum selamatkan aku? Apa aku benaran mesti mati di penjara? Wah, petir menyebar atap. Kayaknya mau menyebar Bayu. Oh? Sudah gak bernapas. Si bangsat ini benar tewas kesambar petir. Pantas. Orang jahat memang bakal kena karma. Ayo, seret ke kuburan massal. Kakek, Kasianto, lihat aku bikin kastil. Yaya hebat banget. Nanti pas ulang tahunmu, kita beli kapal pesiar saja ya. Lalu kita bawa pulang menara Eiffel dan lonceng raksasa. Bagaimana? Hah? Kakek, krisis pangan tentara sementara sudah teratasi. Ayah, semuanya berkat Yaya. Mereka bisa makan buat sementara. Sementara? Yuda, kenapa toko sembako berhenti kirim pasokan? Pabrik beras juga menolak mengirim barang. Ini pasti ada yang gak beres. Akan kutus orang untuk selidiki. Gak usah. Sumbernya pabrik tepung keluarga Mardi. Begitu Bos Mardi kasih perintah, semua pedagang pangan di Soho langsung stop kirim. Keterlaluan. Keluarga Mardi kuasai 60% pabrik pangan di provinsi. Mereka tahan pangannya, gak ada yang bisa bertindak. Aku ke kediaman keluarga Mardi hari ini. Katanya dia mau temani istrinya yang sakit. Gak terima tamu. Aneh. Aku dagang puluhan tahun, gak pernah lihat istrinya, Bu Sinta. Bos Mardi dan Bu Sinta sudah nikah 20 tahun. Mereka masih gak punya anak. Katanya istrinya selalu murung, jarang keluar rumah. Justru Bos Mardi yang sering keliling kemana-mana. Pergi berdoa, pergi cari dokter minta anak. Minta anak? Mama. Yaya, kenapa? Mama, aku tahu orangnya. Yaya, yang kamu bilang benar semua. Andai saja bisa menemukan dokter sakti yang bisa bikin Bu Sinta hamil, mungkin Bos Mardi akan sangat senang. Terus mau kasih jatah pangannya. Tapi mana ada dokter sakti muncul begitu saja. Ayah, Yaya tahu caranya. Yaya, kamu kenal dokter anak? Yaya nggak kenal dokter ajaib. Tapi di desa Yaya ada sumur ibu anak. Tante Wati minum air dari sumur ibu anak, tahu-tahu hamil dan lahirkan anak gendut. Minum air doang bisa hamil? Papa sudah ikut perang selama bertahun-tahun. Baru dengar yang begini? Yaya, jangan-jangan cuma kebetulan. Mending percaya saja. Erik, besok ajak orang cari sumur itu. Kak Erik, ini air dari sumur ibu anak. Iya, susah dapatnya. Lewati 3 bukit baru ketemu.
Air itu benar manjur, soalnya badan Bu Sinta lemah. Kalau sampai kenapa-napa, nanti kita bisa punya musuh besar. Betul. Ini soal penting. Kalau kecil, tentara bisa kelaparan. Kalau besar, bisa kacaukan keamanan Sohu. Nggak boleh ada kesalahan. Kalau begitu, coba dulu airnya. Mama, gimana mencobanya? Masa langsung suruh orang minum? Hah? Jangan-jangan airnya beracun. Coba lihat, itu apa? Hah? Bagus, bagus. Lihat. Wah, Wah, apa ini? Ini telur. Astaga, ayam ini sudah dipelihara 8 tahun. Sudah lama banget gak bertelur. Sekarang malah bertelur. Bahkan sebanyak ini. Ini keajaiban. Benar-benar keajaiban. Telurnya bahkan lebih besar dari telur angsa. Mama, air sumur ini kayaknya beneran mujarab. Ajudan, siapkan mobil. Aku mau ketemu Bos Mardi. Silakan. Dik Mardi, ini adalah Master Budi, murid asli dari Gunung Lohu. Soal masalah kesuburan, dia jagonya. Tapi soal logistik militer, Pak Dani, Anda tenang saja. Asalkah istriku bisa hamil, tentaranya Yuda nggak bakal dapat sebutir beras pun. Ini jimat kesuburan. Suruh Bu Sinta pakai terus. Dalam 100 hari pasti hamil. Wah, makasih Master. Makasih banyak. Apa jimat ini beneran manjur? Pasti manjur. Master bilang, asalkan dipakai tiap hari, paling lambat 100 hari, nanti pasti bisa hamil. Kalau begitu aku ke toko dulu, beli baju bayi, buat persiapan. Bagus. Pintu rumah keluarga Mardi tertutup rapat. Sekarang cuma bisa menyamar beli beras. Kalau bisa ketemu Bos Mardi, mungkin masih ada harapan. Bos, beli beras. mau berapa? Stok nggak banyak. 5 ton. Setiap bulan saya ambil. Wah, pelanggan besar. Di toko cuma ada beras ini. Mau nggak? Kalau mau, harganya 10 juta. Pas banget bisa buang beras apok dari gudang. Beras ini bau. Campuran beras busuk begini minta 10 juta. Memangnya aku bodoh? Dasar bocah. Beraninya bikin ribut di kediaman keluarga Mardi. Kawal! Siapa yang sebenarnya bikin onar? Jual barang jelek. Begitu cara dagang. Kalian dari kediaman komandan militer ya? Kak, tolong sampaikan ke Bos Mardi. Kami ada urusan penting. Bos Mardi sudah bilang padaku, kalau kalian datang kemari mau beli beras, jangan harap. Usir mereka dari sini. Jawab. Apa? Pergi. 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 Keterlaluan. Sudahlah, satu-satunya harapan tinggal Bu Sinta. Tapi Bu Sinta nggak pernah keluar rumah. Kayaknya urusan logistik militer ini buntu. Oh, iya ya. Iya ya. Yaya suka yang mana? Mama belikan ya. Yaya suka lonceng kecil ini. Lonceng itu memang bagus. Mama, tante ini sebentar lagi mau mati. Iya ya. Mama, tante ini sebentar lagi mau mati. Iya ya. Nak, barusan kamu bilang apa? Bu, saya minta maaf. Anak saya masih kecil, bicara seenaknya. Tolong jangan dimasukkan hati. Yaya,
kamu nggak sopan. Cepat minta maaf ke tante. Bu. Bu. Aku mau punya anak. Aku mau anak. Bu. Aku mau punya anak. Yaya nggak berbohong. Tante nanti cuma tinggal tulang. Di tangannya ada kertas warna hitam. Omong kosong. Ini jimat dari Master Gunung Lohu. Jimat kesuburan buat Nyonya biar bisa hamil. Kamu jangan asal bicara ya. Itu barang jahat. Juga bau. Ada asap hitamnya. Wanita ini kayaknya baik hati, kayak Bu Sinta, yang berharap punya anak. Bu, meski anak saya masih kecil, tapi dia nggak pernah bohong. Kalau jimat itu bermasalah, bisa-bisa malah bahayakan kesehatan Anda. Di ujung jalan sana, ada sebuah klinik. Gimana kalau kita periksa dulu? Kita ke klinik. Memangnya, siapa yang mau periksa? Tante ini. Dokter, katanya jimat ini bisa bantu hamil. Bisa tolong periksa? Oh, racun. Ini beracun banget. Dokter, maksud Anda apa? Kertas jimat ini direndam pakai rumput mimpi. Rumput ini bikin pusing, ngantuk, dan bisa bikin orang kelihatan kayak orang hamil. Anda memang sudah lemah. Ditambah kena racun ini, takutnya nggak bisa hamil lagi. 20 tahun berdoa minta anak, ujung-ujungnya begini. Ini bukan jimat kesuburan. Ini jimat kematian. Bu, jaga kesehatan ya. Kita pulang. Anak baik, terima kasih sudah selamatkan tante ya. Mama, gimana kalau kita kasih air sumur itu ke tante itu? Ya, air itu kan mau dikasih ke Bu Sinta. Tapi aku mau bantu tante itu. Air itu memang buat tolong orang. Lagian, hari ini juga nggak ketemu Bu Sinta. Ya, kasih ke tante itu aja. Tante, minum ya. Ibu nggak minum air sembarangan. Ini air buat tolong tante. Tenang saja, airnya bersih kok. Pas aku juga lagi haus. Terima kasih ya, Nak. Air sumur cepat menghadirkan keajaiban. Usap perut biar cepat hamil. Cepat kembali ke mamamu. Tunggu. Bu Sinta, Anda kenapa? Kenapa Anda muntah? Jangan-jangan. Bu Sinta, kenapa? Air dari anak kecil itu pasti bermasalah. Balik ke klinik. Dokter, tadi ibu baik-baik saja. Kenapa begini? Aneh. Selamat ya, Anda hamil. Apa katamu? Aku hamil. Iya, itu benar. Nadinya stabil. Dan ini kayaknya kembar 3. Kembar 3? Sudah bertahun-tahun gak ada tanda. Sekarang langsung 3. Tadi, kondisi Anda lemah banget, rahim dingin, susah hamil. Ditambah lagi sempat kena racun. Kok bisa tiba-tiba hamil? Apakah Anda minum obat ajaib? Tante, minum ya. Gadis kecil itu. Gadis kecil yang kasih aku air tadi. Di mana dia dan ibunya? Mereka sudah pergi dari tadi, Bu. Mama,
Ketemu Bos Mardi gak? Di toko sembako. Kediaman keluarga Mardi dijaga ketat, kami bahkan gak bisa masuk gerbang. Logistik tentara masih tahan berapa lama? Paling lama 2 hari. Kalau gak ada pangan, angkat senjata pun gak kuat. Sohu bakal jatuh. Kediaman komandan juga tamat. Kali ini, kalian beneran bakal habis. Erik, panggil papa. Suruh dia hubungi Pak Dani dari Kadin Sohu. Pak Dani kenal baik sama Bos Mardi, biar dia bisa bujuk Bos Mardi buat pasok pangan tentara. Mama, kalian kan belum ketemu Bu Sinta. Kenapa airnya bisa habis? Kak Erik, aku kasih air sumur itu ke seorang tante. Aku nggak tahu sekarang bagaimana keadaannya. Sinta, apa kamu serius? Kamu benar-benar hamil anak kembar 3? Iya beneran. Dokter itu sudah periksa 3 kali. Janinnya sehat semua. Ini tanda bagus kembar 3. Aku yakin itu berkat jimat kesuburan yang dikasih Pak Dani. Dia benar-benar penyelamat kita. Aku mau langsung ke rumahnya untuk berterima kasih. Berhenti. Dani itu bukan orang yang baik. Sinta, apa maksudmu? Lelaki tua licik itu berani mencoba mencelakai kita. Apa dia nggak mau jadi ketua Kadin Sohu lagi? Aku dengar Bayu dari Sekte Dragon tewas di penjara. Mardi, coba pikir baik-baik. Kalau keluarga kita sampai jatuh, siapa lagi yang bisa saingi Pak Dani di dunia usaha Sohu ini? Pantas saja. Ternyata ini rencananya. Aku akan datangi dia dan minta penjelasan. Tunggu. Urusan Pak Dani nanti saja. Sekarang suruh semua pelayan cari dulu ibu dan 2 anak yang kasih aku minum tadi siang. Bu, saya minta maaf. Anak saya masih kecil, bicara seenaknya. Tolong jangan dimasukkan hati. Pakaian mereka sederhana. Si ibu juga kelihatan cemas. Pasti lagi kesulitan. Sinta, tenang saja. Walau harus menjual semua harta, kita harus mencari ketiga orang itu dan membantu mereka menghadapi kesulitan. Kita baru tiba di Soho. Fondasi belum kuat. Urusan bisnis begini masih harus andalkan Pak Dani. Tenang saja. Sandro kuliah bisnis di luar negeri. Nanti kalau dia pulang, pasti dia bisa bantu kita kuat di dunia bisnis. Papa, Mama, lihat. Tamu langka. Komandan datang sendiri ke rumahku. Bayu si bodoh itu sudah tewas. Skandal korupsi nggak akan terbongkar lagi. Sekarang komandan minta tolong ke aku. Kalau keluarga Mardi tumbang, dunia usaha Sohu ini akan jadi punyaku. Pak Dani, Anda sudah lama kenal Pak Mardi. Tentara kami kekurangan pangan. Kami mohon Pak Dani mau jadi penengah. Oh, komandan. Anda kan punya kuasa besar. Di Sohu, semua masalah pasti bisa diselesaikan. Urusan pangan tentara yang sekecil ini, aku nggak perlu ikut campur, kan? Kami tahu kamu dekat sama Bos Mardi. Makanya nekat datang minta tolong. Dekat sih dekat. Tapi pangan tentara itu urusan negara. Sebagai ketua Kadin Sohu, nggak bisa ambil keputusan buat Bos Mardi. Komandan, Bu Yanti, silahkan kalian pulang saja. Kasianto, Om itu bakal kena masalah besar. Kenapa dia malah senyum-senyum? Kena masalah besar. Dik Mardi, kenapa datang? Komandan, silahkan pulang. Dik Mardi nggak akan pasok pangan ke tentara. Betul begitu, Bos Mardi? Hei Dani, kamu cari mati ya? Dik Mardi, apa maksudmu? Kamu hampir bikin istriku celaka. Jimat yang kamu kasih ternyata beracun. Itu Tante. Bu Sinta, Menolong kami. Bu, Anda istrinya Bos Mardi? Benar. Anda istri komandan. Yuda itu suamiku. Jadi Anda istri komandan. Jadi penolong ke waktu itu Yaya, putri keempat komandan. Terima kasih ya nak atas airnya. Kalau enggak, mungkin seumur hidup aku nggak bisa hamil. Ternyata yang diselamatkan Yaya itu Bu Sinta. Kebetulan banget. Tante, beneran sudah hamil? Iya, aku hamil. Kembar 3 malah. Aduh sial, beberapa hari lalu saya sempat persulit kalian. Saya benar-benar bersalah. Jelas-jelas itu berkat jimat suburan. Apa hubungannya sama komandan? Masih belum kapok ya? Pengawal, bawa orangnya ke sini.
Aku ngaku, semua aku ngaku. Pak Dani yang suruh aku gambar biar bisa tipu keluarga Mardi, biar mereka nggak pasok tangan ke kediaman komandan militer. Omong kosong. Pak Dani, aku nggak sangka. Ternyata kamu sekongkol sama Bayu. Kalau masalah pangan tentara itu salahku. Dia bilang kalau kami stop pasokan pangan, jimat kesuburannya bisa bikin istriku hamil. Puluhan tahun kami sudah menanti anak. Aku benar-benar hilap. Hei Dani, kamu buat istriku kerasukan, terus mau menghentikan pasokan. Sekarang kamu harus bayar pakai nyawa. Ada yang tewas. Seseorang tertabrak mobil. Oh, kasar sekali dia ya. Lihat, dia menabrak orang sampai tewas. Dasar Dani, waktu aku di penjara, kamu rebut semua aset sekte Dragon, pecat semua anak buahku. Nggak nyangka kan? Seret mayatnya. Aku belum tewas. Baik. Tapi sekarang kamu mampus di tanganku. Bu Sinta, cepat bangun. Anda hamil kembar 3, jangan capek-capek. Bu Yanti, soal pangan kami yang salah. Tolong maafkan kami ya. Asal mulai sekarang pasokan pangan lancar. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Jual, sekarang juga kami jual. Akan dikirim ke kediaman komandan. Enggak jadi jual. Kenapa nggak dijual? Diberikan gratis. Mulai sekarang logistik buat komandan tanpa bayaran. Akhirnya ada pangan juga. Ya, makasih ya. Nggak usah makasih. Kalian sudah terima Yaya. Kasianto yang ajari aku. Budi sekecil apapun harus dibalas. Komandan, ini adalah mobil favoritku. Satu-satunya di Sohu. Anggap saja kompensasi. Nggak perlu. Komandan, anak kembar 3ku ini semua berkat putri Anda. Bukan cuma mobil. Mau rumah kami dikosongkan pun, kami ikhlas. Iya benar. Ya, ayo naik mobil. Wah, kotak besi ini jauh lebih besar dari yang di rumah. Wah. Yaya, kenapa kamu? Yaya? Kasianto, nggak enak badan, jangan naik mobil ini. Yaya punya firasat buruk. Yaya, Mama, Papa, Yaya mimisan. Yaya. Kenapa panas banget? Mungkin tadi lihat Pak Dani tewas, dia shock. Bawa ke rumah sakit dulu. Ayah. Sianto, kamu pulang dulu sama ajudan. Mama, aku mau ikut kalian. Anak baik, bilang kakek dan Kak Erik. Kalau Bos Paris setuju pasok pangannya, biar mereka tenang. Ajudan, tolong antar Sianto pulang. Tenang saja Bu Yanti. Jangan naik. Om Ajudan kenapa? Aku... Om, jangan tidur, Om. Cepat bangun, Om. Ada apa ini? Sungai. Enggak. Om, cepat bangun. Sianto, maaf. Aku lengah sebentar. Kalau bukan karena suara Yaya tadi, bisa-bisa terjadi hal fatal. Kasianto harus selamat. Dulu waktu bawa Yaya ke kediaman, niatnya mau lindungi Yaya. Gak disangka, Yaya terus yang melindungi kami semua. Kenapa Yaya tiba-tiba mimisan? Komandan, tenang saja. Yaya cuma demam karena kaget. Nanti jangan makan yang dingin dulu. Tanda naga di leher Anda kayaknya meradang lagi. Saya kasih antibiotik ya. Mungkin karena selama ini kurang istirahat. Nggak apa-apa. Aneh juga ya, keluarga Kusnadi ini kalau demam langsung muncul tanda naga. Jangan-jangan beneran keturunan naga. Ya, Papa bawakan nastar kesukaanmu. Makasih, Papa. Mama, Yaya khawatir sama Kasianto. Yaya tenang saja. Sianto sudah selamat sampai rumah. Kak Sandro juga.
sebentar lagi pulang. Wah, akhirnya Yaya bisa ketemu Cassandro. Mama, Papa, leher Yaya gatal banget. Gatal? Biar Mama lihat. Yudah, cepat lihat. Yudah, cepat lihat. Yudah, tanda naga merah ini bukannya cuma muncul waktu keluargaku sedang demam. Kenapa Yaya juga punya? Yaya memang dari kecil begitu. Kalau sakit suka gatal dan perih. Yudah, jangan-jangan Yaya itu Anita. Yanti, Anita itu sudah meninggal waktu lahir. Aku lihat sendiri, sudah dikubur bidan Ida. Tapi tanda naga merah ini mana mungkin kebetulan. Bocah sialan, masih berani sembunyi? Mama. Yaya, jangan takut, kita hampir sampai rumah. Papa, Mama, akhirnya kalian pulang. Cassandro sudah pulang. Sandro? Papa, Mama, aku pulang. Dasar bocah, katanya baru bisa ke Seoul tahun depan. Sandro, ini adikmu, Yaya. Halo Yaya, aku kakakmu, Sandro. Cassandro? Hatiku sudah gak terikat dunia, cuma merasa bersalah ke keluarga. Siapa sebenarnya wanita yang bikin kakak jadi biksu? Cassandro, jadi ini om, tante, dan adikmu ya? Dia. Berani adu domba ya? Cari mati. Bocah sialan, masih berani sembunyi. Padahal Kak Fanny kelihatan lembut. Kenapa di mimpiku dia galak banget? Sandro, ini siapa? Ini Fanny, teman kuliah waktu di luar negeri. Dia juga pacarku sekarang. Om, tante. Mama, pacar itu apa? Yang bakal nikah sama Cassandro, jadi kakak iparmu. Jangan-jangan dia wanita yang sakiti Cassandro. Sandro, Bu Yanti minta Anda mulai urus bisnis keluarga. Ini buku kasnya. Taruh aja. Yaya, mau main sama Cassandro ya? Kak Erik lagi latihan tembak sama papa. Kasian tuh lagi sekolah, nggak ada yang temani aku main. Yaya, masuk aja. Kakak, menurut kakak jubah biksu bagus nggak? Coba biksu. Kenapa pakai itu, Yaya? Mau bilang apa ke kakak? Yaya cuma mau ingatkan. Yaya, Kak Fanny bawa boneka dari luar negeri loh. Kamu kan tumbuh di desa, pasti belum pernah lihat kan? Wah, boneka. Yaya suka banget boneka. Makasih ya Kak Fanny. Kenapa sungkan begitu? Kak Fanny suka sama Cassandro, tentu Kak Fanny juga suka kamu. Kalau Kak Fanny sayang Cassandro, harusnya dia nggak sakiti Cassandro kan? Sekarang keluarga Linus sudah ada di tanganku. Tinggal cari cara buat rebut kediaman komandan militer. Mana wanita tadi? Kamu cari aku. Aku sudah ikuti perintahmu, jadi pacarnya Sandro. Bagus, asal kita kerjasama. Kediaman mereka pasti akan kita rebut. Kak Fanny, kok nggak jawab aku? Cassandro, minum kopi dulu. Mama, aku lihat Kak Fanny masukkan sesuatu ke kopi itu. Anak ini, itu gula. Kakakmu gak suka pahit. Bukan gula. Aku lihat itu bubuk putih. Yaya. Bu Yanti, Yaya kenapa? Panik banget. Dasar bocah sialan. Jangan-jangan dia lihat aku kasih racun ke Sandro. Yaya, main sama Kak Fanny ya. Mama, temani Yaya main balok ya. Iya, bintang keberuntungan Mama. Aku harus kasih tahu Kak Sandro selagi Kak Fanny nggak ada. Kak Sandro jangan diminum, kopinya beracun. Kak Fanny racuni Kak Sandro. Kamu bicara apa sih? Jangan buat onar. Keluar sana. Hah? Mana dia? Barusan di sini.
Kamu cari aku ya? Dasar bocah liar. Berani adu domba ya? Cari mati. Bocah sialan. Masih berani sembunyi. Kamu nggak beneran suka Cassandro. Niatmu jahat. Kamu? Kalian lagi apa? Cassandro, dia tadi dorong aku. Dia masukkan sesuatu ke kopiku. Cassandro, aku lihat Yaya berdiri di balkon. Bahaya. Mau tarik dia masuk. Tapi dia malah bilang benci aku. Suruh aku pergi dari rumah ini. Yaya itu adik kandungmu. Kalau dia nggak suka aku, lebih baik kita putus aja. Fanny, kamu bicara apa sih? Adik kandung apaan? Adik kandungku cuma Anita. 5 tahun lalu waktu baru lahir dia sudah meninggal. Yaya ini cuma anak angkat. Cassandro, Yaya cuma khawatir. Bukan urusanmu. Bibi Jaina, bawa Yaya pergi dari sini. Yaya, kenapa nggak main sama Kak Fanny? Kakek, bisa nggak suruh Kak Fanny pergi dari rumah ini? Aduh, cucuku sayang. Kak Fanny itu pacar Cassandro. Dia calon kakak iparmu nanti. Kakak ipar itu kayak mama sendiri. Nanti dia pasti sayang banget sama kamu. Iya, Yaya. Kak Fanny pasti bakal sayang banget sama kamu. Iya, Yaya. Kak Fanny pasti bakal sayang banget sama kamu. Anak ini kenapa sembunyi? Ayo salam sama Kak Fanny. Kakek, aku lihat rok Yaya kayaknya sempit. Gimana kalau aku ajak dia ke mall? Ada kain sifon baru yang cantik banget. Boleh juga, agar kalian jadi lebih akrab. Kakek, Yaya nggak mau pergi. Anak baik, ayo ikut Kak Fanny. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Fanny, mana Yaya? Kenapa dia nggak pulang bareng kamu? Maaf, Tante, aku yang lengah. Tiba-tiba dia tunjuk tukang permen, lalu teriak Papa. Katanya dia gak mau balik ke sini lagi. Dia pergi sama papa kandungnya. Apa? Papa kandung? Apa itu beneran? Fanny itu orang baik, gak mungkin bohong. Tapi si Yaya itu sudah berkali-kali susahkan Fanny. Kakek, bisa nggak suruh Kak Fanny pergi dari rumah ini? Yaya polos dan ceria. Selalu senyum ke semua orang. Tapi cuma ke Fanny, dia jaga jarak. Meski Yaya ketemu ayah kandungnya, dengan sifatnya, dia pasti akan pamit baik-baik. Mungkin ayah kandungnya memaksa membawa dia pergi. Mending kita cari dulu. Iya, Cassandro, kakek gak percaya aku. Padahal aku jujur. Ayah gak suka aku. Kalau dia balik, hidupku pasti sengsara. Fanny, aku gak bakal biarin kamu disakiti. Iya. Kakek, Yaya itu cuma anak angkat. Kalau dia mau pergi, biarkan saja. Diam kamu. Aku anggap Yaya kayak anak sendiri. Kalau memang dia pergi, kayak yang Fanny bilang, aku gak akan tahan dia. Cassandro, Yaya itu anak baik. Kalau terjadi apa-apa sama dia, kamu pasti menyesal. Ayo, ikut aku cari dia. Kesempatan datang. Curi dulu surat tanahnya. Begitu suratnya dapat, besok kita bisa usir semua penghuni rumah ini. Kak Fanny mau kemana? Kak Fanny mau kemana? Yaya, kamu belum mati? Jangan tinggalkan aku. Papa, Mama, Yaya takut. Yaya? Bu Sinta, dia bukan penjahat, tapi penolong kita. Yaya, malam-malam begini kenapa sendirian di tempat sepi? Ayo ikut Tante. Tante antar kamu pulang. Kamu dekati Cassandro bukan karena cinta, tapi karena harta keluarga ini. Kamu wanita jahat. Aku nggak izinkan kamu ambil apapun. Kamu nggak boleh sakiti Cassandro. Sekarang Yaya bakal usir wanita jahat ini, biar Cassandro nggak sedih sampai masuk biara. Taruh barangnya, cepat pergi dari sini. Kalau nggak Yaya bakal lawan. Dasar bocah liar. Sandro aja nggak anggap kamu adik beneran. Kenapa kamu masih baik ke dia? Cassandro itu anak Mama. Kalau Cassandro kenapa-kenapa, Mama juga bakal sedih. Yaya nggak mau Mama sedih. Yaya, itu suara Yaya. Yaya sudah pulang. Yaya, kok kamu bisa mencuri? Yaya sudah pulang.
bisa mencuri? Yaya, Yuda, Papa, Yaya sudah pulang. Iya, ya. Mencuri? Yaya nggak mencuri. Lalu ini apa? Surat tanah kediaman ini? Batangan emas? Anak kampung itu memang pencuri. Cukup, dia adikmu. Kau bisa bicara begitu? Kenapa nggak percaya Yaya? Aku cuma mau tolong kakak. Apa karena aku bukan adik kandung kakak, makanya gampang tuduh aku? Tante, tadi aku lihat papa kandung Yaya, pakainya cuma camping. Meski dia orang miskin, Yaya sudah biasa hidup enak di sini. Pasti balik buat mencuri, dibawa pulang terus dijual. Papa kandung apaan? Kalau Yaya takut miskin, kenapa malah pergi bareng papa kandungnya? Orang tua kandung lebih baik daripada orang tua angkat. Tapi aku nggak pernah ketemu siapa-siapa. Aku ditinggal Kak Fani. Yaya, anak kecil kok keras kepala begitu? Sudah mencuri masih nggak ngaku. Bocah sialan, sulit dihadapi. Harusnya aku habisi saja, biar jadi bangkai di sana. Kakek, Papa, Mama, meski aku belum lama kenal Fani, tapi aku berani sumpah. Dia nggak mungkin bohong. Yaya bukan darah daging keluarga kita. Kelakuannya juga buruk, lebih baik diusir. Kakek, Papa, Mama, Kak Eri, Kak Sianto, kalian percaya aku nggak? Kalian percaya aku nggak? Bocah liar ini beneran kira dia putri kesayangan keluarga ini, padahal cuma beban gak ada yang mau. Cassandro, gimana kalau maafkan Yaya saja? Walaupun dia gak suka aku, dia tetap adikmu kan? Aturan keluarga ini ketat. Gadis pencuri kayak begini gak akan dibiarkan. Yaya, aku percaya Yaya. Yaya, Bibi juga percaya kamu. Sandro, kamu baru pulang gak kenal Yaya. Anak itu baik dan penurut. Gak mungkin lakukan hal kayak begitu. Betul. Yaya itu kesayangan kamu. Semua orang percaya dia. Justru kamu. Kenapa fitnah Yaya? Papa, aku nggak punya papa kandung. Kak Fani yang buang aku ke tempat sepi itu. Kau ini perempuan kejam. Tante, Anda, Cassandro, seumur hidup aku gak pernah bohong. Kenapa kalian semua gak percaya aku? Mama, aku cinta sama Fani. Kalau kalian gak terima dia, anggap saja aku bukan anak kalian. Kamu, Sandro, kamu tahu apa yang kamu katakan? Kak Sandro, bisa nggak percaya Yaya sekali saja? Kak Fani itu bukan orang baik. Minggir, Fani. Sandro, dasar bocah bodoh. Kayak kerasukan setan saja. Ajudan, selidiki Fani sampai tuntas. Komandan, identitas Fani nggak bisa dilacak. Yang jelas dia ketemu Sandro. Sebulan lalu di luar negeri. Selain itu, nggak ada info lain. Sekarang dia di mana? Dia di kamar Sandro. Sandro bilang, hidupnya cuma buat Fani. Anak kurang ajar. Jelas-jelas dia kena pelet. Fani itu sudah kelihatan bukan orang baik. Yaya, mau kemana? Aku mau kuntit Kak Fani, cari tahu yang sebenarnya. Aku akan ikut. Aku bawa pistol, bisa jaga kamu. Apa? Itu Bayu kan? Dia masih hidup. Ayah, anak kecil dari kediaman Sandro itu susah banget dihadapi. Untung Sandro percaya sama aku. Kalau enggak, aku sudah diusir dari sana. Ayah. Fani itu ternyata anaknya Bayu. Cassandro, kamu harus cepat putus dari Fani. Dia dekati kamu ada maksud lain. Sembarangan. Fani itu tulus banget sama aku. Erik, apa kamu sudah terpengaruh Yaya ya? Kakak, tahu nggak Fani itu siapa? Cukup. Erik, kalau nggak bisa terima Fani, anggap saja aku bukan kakakmu lagi. Keluar. Mulai sekarang, hati-hati. Kayaknya aku harus cepat bertindak. Surat tanah, emas batangan, akhirnya balik lagi ke tanganku.
Anakmu saja suka banget sama aku. Minta perhiasan sedikit itu wajar kan? Tanpa plakat komandan, gimana kamu masih bisa jadi komandan? Fanny! Cassandro! Kak, cepat turun. Gawat ini. Yuda, jangan pukul lagi. Kalau diteruskan bisa ada korban nyawa. Bawa musuh masuk ke rumah. Hancurkan semua yang sudah kubangun. Dia pantas dipukul. Sandro, katakan. Di mana Fanny sekarang? Aku nggak tahu. Sandro, Fanny bawa kabur semua barang berharga di rumah. Juga plakat komandan. Besok Papa harus lapor ke markas besar. Tanpa plakat itu, semua pasukan Soho bisa memberontak. Fanny nggak mungkin lakuin itu. Apa kamu yang jebak dia? Bukan aku, Kak. Kak Fanny memang bukan orang baik. Dia curi plakat komandan. Mau bikin kita semua celaka. Sampai kapan mau lindungi dia? Parat, demi wanita. Kamu buang nama baik keluarga. Aku nggak punya anak kayak kamu. Bangun. Sandro, coba minta maaf sama Papa. Lalu cari Fanny sama-sama. Aduh, Cassandro. Fanny hampir bikin kita tewas. Ya, kamu pernah bilang Fanny racuni kamu. Racun kronis, tapi Yaya sudah campur penawar ke air minum Cassandro setiap hari. Mama tenang saja. Dia bilang akan selalu bersama. Aku sudah kasih semuanya buat dia. Dan dia pergi begitu saja tanpa pamit. Bibi Zena, bawa Sandro ke ruang doa. Kalau sudah sadar, baru dia boleh keluar. Keluarga ini jatuh karena aku. Aku rela jadi biksu buat tebus dosaku. Kamu gila ya? Kalian kok kesini? Cassandro, Jangan panggil kakak lagi. Aku sudah putuskan jadi biksu. Cuma ini caraku buat menebus dosa atas bencana yang aku bawa ke keluarga kita. Kakak cuma ditipu oleh Fanny. Kenapa harus begitu? Yang penting sekarang kita cari dia bareng-bareng. Rebut plakat komandan dan harta yang hilang. benar Cassandro. Kak Fanny ada di tempat Bayu. Keputusanku sudah bulat. Kalian pergi saja. Dan jangan ada yang cari Fanny. Dia nggak seperti yang kalian kira. Maaf ya Cassandro, Yaya harus begini. Kenapa aku nggak bisa gerak? Lepaskan aku. Lepaskan. Cassandro, Kak Fanny sebentar lagi ke sini. Fanny, anakku yang pintar. Latihanmu selama ini nggak sia-sia. Papa, kedepannya kediaman komandan militer dan semua kekuasaannya bakal jadi punya sekte Dragon. Pengawal, Ketua, ambil surat tanah ini. Ajak yang lainnya. Pergi dan rebut kembali kediaman komandan militer. siap. Ketua, ini surat tanahnya. Kenapa? Coba Ketua lihat sendiri. Kurang ajar. Jelas-jelas cuma kertas gak guna. Nggak mungkin. Yang aku curi itu surat tanahnya. Kita masih punya emas. Iya, emas. Kok bisa begini? Kenapa isinya cuma batu semua? Terus plakat komandannya? Ini yang kamu sebut plakat komandan. Huh, ini cuma kayu biasa. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tadi itu... Kamu buta ya? Maaf banget. Maaf ya, Kak. Jangan-jangan dia... Farad, cepat balik ke rumah itu. Curi lagi barang yang ayah mau. Kalau enggak, mesti kamu anakku. Jangan harap bisa hidup. Lepaskan aku. Eric, ini kenapa sih? Mama, Cassandro mau jadi biksu. Kalau Yaya nggak cegah, rambutnya sudah botak dari tadi. Dasar anak kurang ajar. Mau jadi biksu cuma karena cewek? Mau jadi apa kamu? Bukan karena Fanny. Aku malu sama keluarga. Emas di rumah, perhiasan mama, terus plakat komandan papa semua hilang. Aku gagal menjaganya. Kakak, perhiasan mama sama plakat komandan papa nggak hilang. Iya, kamu bilang apa? Ya. Kediaman komandan militer ada kehilangan sesuatu?
Bos Mardi? Waktu itu Yaya minta aku pasang jebakan di depan rumah. Katanya kalau ada orang yang mencurigakan, lalu membawa koper keluar rumah, langsung ganti isinya. Kemarin anak buahku melihat gadis yang sangat panik membawa koper. Ini semua barang-barang yang sudah hilang. Perhiasan mama, plakat komandan papa. Yaya, tugas yang kamu pesankan sudah beres. Makasih banyak Om Mardi. Jangan begitu. Kami utang budi ke kalian. Hal kecil begini nggak usah dibahas. Lain kali aku mampir bawa bingkisan ya. Pamit dulu. Pamit. Ya, Papa berterima kasih sama kamu. Anak baik. Kalau nggak ada kamu, jabatan Papa sebagai komandan sudah hilang. Aku anak keluarga Kusnadi, sudah tugas aku jaga rumah ini. Cassandro, sekarang lihat sendiri kan? Yaya selalu pikirkan kamu, tapi kakak membelanya. Komandan, Bu Yanti, Fanny sudah balik. Pergi kamu, berhenti. Om, Tante, Cassandro, aku salah. Tolong maafkan aku. Fanny, cepat bangun. Pasti kamu dulu begitu karena ada alasan kan? Bayu yang paksa kamu lakukan hal jahat kan? Benar kan? Waktunya Cassandro lihat wajah asli wanita jahat ini. Sandro bodoh banget. Baru lihat air mata sedikit langsung percaya. Itu suara Fanny, tapi bibirnya nggak gerak. Cassandro, aku beneran cinta kamu. Bantu bilang ke Om dan Tante. Sandro pasti akan bela aku. Nanti habis nikah, aku akan habisi dia. Cassandro, cepat bantu aku. Lepaskan aku. Kamu bikin aku muak. Cassandro, kok begitu? Berani banget ya dia kasar ke aku. Fanny, selama ini apa aku pernah nyakiti kamu? Kamu tega rencanain semua ini. Sakiti adikku dan seret keluargaku juga. Masih nggak malu balik sini? Kamu kira aku mau balikan sama kamu? Bagus, akhirnya kakak sadar juga. Cassandro, aku salah. Ayah, dulu memang aku salah. Sekarang aku sudah sadar, dia nggak pantas aku lindungi. Sandro, kamu bilang apa? Aku ini Fanny yang kamu cintai. Ayah benar. Kamu sama kotornya kayak ayahmu. Menyukaimu adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Pengawal, masukkan dia ke penjara. Aku gak mau di penjara. Gak mau. Fanny kok belum ngasih kabar? Ketua, gawat ini. Fanny, masuk penjara. Apa? Bukannya Sandro tergila-gila sama Fanny. Pasti ada yang hasut dia. Ketua, masih ingat bocah di kediaman komandan militer itu? Bocah liar itu kan? Benar, tapi katanya di desa dia itu aneh. Julukannya si mulut gagak. Si mulut gagak? Kakak akhirnya nggak perlu jadi biksu. Krisis di kediaman komandan militer juga beres. Ya. Cassandro? Ya. Dulu kamu bilang kopi itu diracuni Fanny. Aku nggak percaya. Untung kamu diam-diam kasih penawar. Kalau enggak, entah jadi apa aku. Makasih Yaya. Boneka ini buat kamu. Yaya suka banget boneka. Makasih Cassandro. Lihat, matanya bisa berkedip. Yaya, kamu mau apa lagi? Kakak belikan semuanya. Yaya mau makan kue nastar. Yaya anak baik. Tunggu di mobil ya. Kakak sebentar lagi balik. Yaya nggak kemana-mana. Tunggu Cassandro bawa kue nastar. Ya, ini kue nastar. Aku nggak mau. Kediaman komandan militer kan rumahku. Bilang nggak? Nggak mau. Enggak ya? Aku habisi kamu sekarang juga. Lepaskan adikku. Kamu bisa temukan tempat ini juga ya? Cassandro. Bayu, lepaskan adikku. Aku akan maafin kamu. Maafkan aku? Kamu kira kamu siapa? Kalian pakai mulut bocah sial ini untuk aku, iya kan? Kalau enggak, mana mungkin aku sehancur ini? Keluarga kami nggak main kotor. Jangan fitnah. Lepaskan dia. Sandro, bocah liar ini bukan adik kandungmu. Kenapa kamu peduli? Andai saja Yaya beneran adik kandung Cassandro. Jangan banyak omong. Lepaskan atau enggak? Oke. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Bakar tanganmu di api selama 10 menit. Baru aku kembalikan bocah liar ini. Jangan Kak. Apinya panas. Tanganmu bisa gosong. Orang jahat. Kamu bakal kena karmanya. Dasar bocah cerewet. Cepat masukkan tanganmu. Asal kamu lepaskan adikku. Aku rela.
kamu nggak apa-apa? Coba kakak lihat. Aku nggak apa-apa, Kak. Syukurlah. Ayo, kita pulang. Jangan pergi. Yaya sudah bilang, orang jahat pasti dapat balasan. Sandro, kalian kemana saja? Kok baru pulang? Jangan sampai Mama tahu kejadian tadi, nanti menangis lagi. Yaya bilang dia lapar, jadi aku ajak makan di restoran. Mama kira kalian kena masalah besar. Sini. Mama. Bu Yanti, di depan ada pasangan minta minum. Kasih mereka 2 gelas minuman. Cuacanya juga sedang gak bagus. Kalau mereka nggak punya tempat berteduh, biar saja menumpang di sini. Baik. Mama baik banget. Dulu Mama punya anak perempuan. Kalau masih hidup, mungkin seumuran kamu. Waktu dia pergi, Mama menangis setiap hari. Selalu bilang ini karma masa lalu. Nggak bisa menjaga anaknya sendiri. Makanya sekarang, selama bisa bantu orang, Mama pasti bantu. Buat menabung karma buat kita semua. Ini Bu Yanti, Sandro, dan Yaya. Yaya? Kamu Yaya? Kenal anakku? Itu Papa dan Mamanya Dion. Dulu di desa, mereka sering jahat sama aku. Dion masih terbaring di desa, hidup atau mati, belum jelas. Kita sudah 3 hari di kota, belum juga temukan dokter yang baik. Gimana kalau bawa Yaya pulang? Buat buang siang anak kita. Gimana caranya bawa dia? Sekarang dia anaknya keluarga Kusnadi. Dia kan bukan anak kandung. Dulu dia dibawa ke desa sama penculik. Katanya orang tuanya sudah meninggal. Kalian habis minum, silakan pergi. Yaya, kamu ingat aku nggak? Aku mamamu. Mama? Bu Yanti, kami ini orang tua kandung Yaya. Kami datang ke kota memang buat cari dia. Yaya, biarkan Mama. Tunggu. Kalian punya bukti apa kalau Yaya itu anak kalian? Bukti? Tes darah saja. Baiklah, Yaya setuju. Bibi Jena, cepat ambil semangkuk air. Baik. Sekarang giliran kalian. Darah apa? Kami ini orang tua kandungmu. Papa, Mama, lihat. Dua tetes darah menyatu. Mama, Papa, leher Yaya gatal banget. Gatal? Biar Mama lihat. Yaudah, cepat lihat. Tanda naga merah ini bukannya cuma muncul waktu keluargaku Sadi demam. Kenapa Yaya juga punya? Yaudah, Yaya itu anak kita. Papa Dion, kenapa Yaya bisa jadi anak kandungnya? Tadi kamu bilang Yaya anak kandungmu, kan? Jawab, kenapa berbohong? Komandan, ampuni kami. Memang benar, kami bukan orang tua kandung Yaya. Anak kami Dion sudah sekarat. Kami ingin bawa dia pulang buat buang siang. Jadi kalian yang dulu menculik Yaya dari aku? Kami nggak pernah begitu. Anak ini dulu dibawa ke desa oleh Bidan Ida, si penculik itu. Bidan Ida yang bantu Mama lahiran 5 tahun lalu. Itu Bidan Ida. Jadi Yaya itu Anita. Mama kandungku, Papa juga papa kandungku. Pengawal, bawa 2 orang ini pergi. Anita, anak Mama yang baik. Anita, cepat bangun. Ayo turun, waktunya foto keluarga. Papa, Mama, Anita datang. Anita sayangku, cepat sini ke kakek. Kakek. Kita sekeluarga harus bersama selamanya. Oke, semuanya lihat ke sini. 3, 2, 1, senyum.